Halo guys, selamat datang di channel ACM Indonesia. Perkenalkan, saya Alan Nugraha. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis temuan yang ada dalam kegiatan audit. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis temuannya? Get your coffee and stay tuned. Oke guys, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita akan membahas jenis-jenis temuan dalam proses audit. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih proses audit itu. Nah, proses audit itu adalah proses di mana pengumpulan dan pemeriksaan data. Data itu bisa berupa dokumen atau apapun itu yang bisa ditunjukkan secara kasat mata untuk selanjutnya dibuatkan laporan audit tersebut. Nah, di dalam laporan audit tersebut pasti ada yang namanya temuan guys. Nah, apa aja sih temuan-temuan itu? Jenis temuan dalam audit yang pertama adalah OV. OV adalah kepanjangan dari Opportunity for Improvement, atau orang-orang biasa menyebutnya juga observation. Nah, OV ini adalah suatu keadaan di mana aktivitas perusahaan yang sebenarnya tuh tidak ada masalah gitu. Tetapi jika tidak ada improvement, tidak ada perubahan, akan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian. Contohnya seperti gelas ini guys. Ini gelas ini sebenarnya tidak apa-apa. Kita buka tidak apa-apa. Kita diemin, kita minum tidak ada masalah. Tetapi jika kita biarkan seperti ini terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu masalah. Yaitu apa masalahnya? Akan ada zat-zat lain atau kuman-kuman yang masuk ke dalam minuman kita. Nah, ini kan kemudian akan menimbulkan masalah seperti sakit perut dan lain-lain. Lalu kegiatan improvementnya agar tidak terjadi masalah itu adalah kita harus menutup gelas ini dengan tutup gelas ini guys. Nah, inilah yang dinamakan improvement atau perubahan dalam proses bisnis atau suatu kegiatan agar bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak sesuai di masa yang akan datang. Lalu, OV juga bisa berupa saran-saran perubahan yang mungkin bisa dilakukan agar perusahaan bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu jenis temuan selanjutnya adalah minor. Minor adalah kondisi di mana adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara prosedur atau SOP yang sudah dibuat perusahaan dengan implementasinya di lapangan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan internal audit. Secara sistem, internal audit tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan. Tetapi setelah dicek, ternyata tidak ada jadwalnya, jadwal internal audit. Jadwalnya itu bisa berupa kayak apa saja yang diaudit, jam segini, apa saja, jam ini, apa saja. Itu tidak ada. Itu bisa jadi temuan minor. Atau saat internal audit, finding-findingnya itu tidak dicatat. Nah, itu bisa menjadi temuan minor gitu. Jadi, secara sistem sudah dilakukan, tapi ada kekurangan atau ketidakkonsistenan dalam melakukan sistem tersebut. Itu bisa dikatakan temuan minor. Lalu temuan selanjutnya adalah major. Major adalah kondisi di mana suatu perusahaan tidak melakukan sebagian atau keseluruhan dari klausul audit tersebut. Sebagai contoh, sebagai sebuah perusahaan, pasti organisasi tersebut akan melakukan yang namanya internal audit dan manajemen review. Jika dalam periode 1 tahun tersebut perusahaan tidak melakukan internal audit saja, satu klausul nih, internal audit, itu adalah sebagai temuan major. Karena internal audit itu adalah suatu hal yang penting dalam perusahaan. Jika tidak dilakukan, maka perusahaan tidak akan tahu apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses bisnisnya. Begitu juga jika perusahaan tidak melakukan manajemen review, berarti tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya yang lebih baik. Nah, itu fatal sekali jika tidak dilakukan, maka itu menjadi temuan major. Nah, jika ada temuan major satu saja, maka auditor berhak untuk menghentikan audit saat itu juga. Karena dengan satu temuan major saja, itu berarti proses bisnis perusahaan tersebut sudah tidak sesuai dengan ISO yang sudah diterapkan. Nah, itulah jenis-jenis temuan dalam proses audit. Tadi ada OV, minor, dan major. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang memang akan melakukan proses audit. Dan semoga proses audit yang akan teman-teman lakukan berjalan dengan lancar. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
dan follow sosial media kami di bawah ini untuk info lebih lanjut mengenai ISO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.